Baik, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih kuat, masih sehat, dan kita sangat berbangga karena kita punya Tuhan yang sungguh baik. Pada kesempatan ini saya ingin membawa kita belajar dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks ini saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini, yaitu setia beriman kepada Kristus sampai mati. Setia beriman kepada Kristus sampai mati. Sebelum kita mempelajari secara mendalam isi surat yang dituliskan kepada jemaat Smyrna ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang kota Smyrna ini. Apa yang berlaku pada masa surat ini ditulis. Para pendengar, kota Smyrna adalah kota yang terindah dari semua kota yang ada di Asia pada waktu itu. Orang mengatakan bahwa kota Smyrna ini perhiasan Asia, mahkota Asia, dan bunga Asia. Kenapa? Karena keindahan, kecantikan kota ini. Selain itu juga, kota Smyrna adalah kota perdagangan yang sangat besar, yang sangat hebat pada waktu itu. Dan kota Smyrna ini tahu apa arti tentang kesetiaan. Buktinya adalah pada saat tentara Roma mengalami kelaparan, kesejukan pada masa itu, penduduk kota Smyrna melepaskan pakaian mereka sendiri dan mengirimkannya kepada tentara Roma yang sangat memerlukannya. Dan ini menunjukkan kesetiaan mereka. Dan mereka sangat mengerti tentang kesetiaan. Uskup yang pertama melayani di kota Smyrna pada waktu itu adalah Polikarpus. Polikarpus seorang uskup yang pertama dan yang mati syahid atau martir karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Pada waktu itu, Polikarpus dituntut, diminta untuk mengutuk Tuhan Yesus atau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Tetapi apa jawaban Polikarpus pada waktu itu? Dia berkata, selama 86 tahun saya melayani Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan sedikit pun kesalahan kepada Polikarpus. Jadi bagaimana mungkin saya mengutuk raja saya dan Tuhan yang menyelamatkan saya. Nah, sehingga Polikarpus diancam, dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi pada waktu dia dibakar hidup-hidup, Polikarpus tidak dapat dibakar oleh api, tidak dapat api menjilat badannya. Nah, sehingga Algojo mendekati Polikarpus lalu menusuk tubuhnya sehingga Polikarpus pun mati pada waktu itu. Pada waktu Polikarpus mati, muncul burung merpati. Sehingga darah pun banyak mengalir. Akhirnya, api yang menyala-nyala terpadam. Jadi orang banyak waktu itu pun heran melihat peristiwa yang begitu luar biasa. Mereka melihat perbedaan. Bagaimana orang yang mati, orang yang tidak percaya, dengan orang yang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa orang Smyrna sangat taat, setia, beriman kepada Yesus. Buktinya Polikarpus sebagai pemimpin utama pada waktu itu.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kota Smyrna ini kelihatan cantik dari luar. Dan orang mencerita tentang kota Smyrna ini pun luar biasa. Jadi, apabila orang masuk ke kota Smyrna, apa yang mereka dengar itu jauh perbezaannya. Mengapa? Karena kehidupan orang di dalam kota Smyrna ini tidak begitu baik. Terutamanya orang Kristen. Orang Kristen yang ada di kota Smyrna pada waktu itu sangat menderita, diancam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang Yahudi sendiri. Mengapa? Karena anggota jemaat gereja di kota Smyrna waktu itu adalah kebanyakan daripada orang Yahudi dan sebahagian daripada Yudaisme. Jadi itulah sebabnya orang Yahudi bermusuhan dengan orang Kristen pada waktu itu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang Smyrna ini ibarat keluarga yang nampaknya sempurna baik, tetapi di dalamnya kacau bilau. Jadi Smyrna bermakna mur. Mur adalah getah yang diperoleh dari sejenis pohon yang bernama komipura yang hidup di Afrika Timur dan di Arabia. Getah pohon ini akan mengeluarkan bau yang harum atau bau yang wangi apabila ia dibakar atau dihancurkan. Ini mengenai kota Smyrna. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada teks pembacaan kita tadi. Kita lihat di ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi dalam ayat 8 ini Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada orang-orang Kristen di Smyrna, siapa itu Yesus sebenarnya. Jadi Yesus menegaskan bahwa Yesus itu adalah firman, logos. Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu dalam penggunaan bahasa Yunani ya, Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu adalah yang awal dan dia juga yang akhir. Dikatakan di situ juga bahwa Yesus itu adalah yang telah mati dan hidup kembali. Nah, jadi inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna supaya mereka memiliki satu semangat sekalipun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat isi surat ini, tidak ada teguran dari Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna seperti Yesus menegur jemaat Efesus. Tidak ada. Tetapi isi surat ini dalam bentuk pujian. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Smyrna ini mengalami kesusahan dan pencobaan. Jadi mengenai pencobaan itu ada 3 hal yang ditekankan, yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesusahan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Jadi Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka derita pada saat itu. Kesusahan ini dalam bahasa Yunani adalah tilipsis, yang bermakna runtuh di bawah tekanan suatu beban. Jadi orang Kristen di Smyrna mengalami tekanan yang berat, yaitu mereka ditindas dan didera dan dianiaya. Kalau kita melihat di ayat 9, ayat 9, dia katakan bahwa dan fitnahan mereka. Jadi jemaat Kristen di Smyrna adalah difitnah oleh orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi memfitnah orang Kristen yang ada di Smyrna pada waktu itu, sehingga mereka menderita sengsara. Nah pertanyaannya, apakah fitnahan orang Yahudi kepada orang Kristen yang ada di Smyrna pada waktu itu? Ada 6 fitnahan, ada 6 tuduhan yang ditujukan, yang diajukan oleh orang Yahudi kepada orang Kristen yang ada di Smyrna. Tuduhan yang pertama adalah berdasarkan perkataan yang diucapkan pada saat mengadakan perjamuan kudus ya. Yang dikatakan apa? Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Jadi orang Kristen dituduh kanibal. Kanibal artinya
memakan daging manusia atau memakan daging sejenis. Jadi orang Kristen dituduh makan daging Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, ini yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Tuduhan yang kedua atau fitnahan yang kedua. Orang Kristen memberi nama perjamuan makan atau perjamuan agape, yaitu perjamuan kasih. Jadi mereka dituduh melakukan pesta seks. Karena ada perjamuan kasih, maka mereka mengatakan pasti ada seks di situ. Nah, ini tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen yang ada di kota Smyrna pada waktu itu. Tuduhan yang ketiga, karena kekristenan seringkali memisahkan keluarga. Karena sebagian anggotanya menjadi Kristen, sebagian yang tidak menjadi Kristen. Sehingga orang Kristen dituduh perusak hubungan keluarga. Nah, ini yang berlaku dialami oleh orang Kristen yang ada di Smyrna. Perusak keluarga, kata mereka. Tuduhan yang keempat, para penyembah berhala menuduh orang Kristen ateis, ya, karena mereka tidak dapat memahami suatu penyembahan tanpa patung-patung, dewa sebagaimana yang mereka miliki. Jadi mereka mengatakan orang Kristen ini ateis, mereka tidak ada patung yang mereka sembah. Jadi mereka menyembah siapa? Nah, ini yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Tuduhan yang kelima, orang Kristen dituduh tidak setia dalam hal politik. Karena mereka tidak bersedia mengatakan kaisar adalah Tuhan. Jadi pada waktu itu, kaisar adalah Tuhan menurut mereka. Jadi itu sebenarnya Polikarpus dibakar. Tidak mengaku kaisar sebagai Tuhan. Tuduhan yang keenam, orang Kristen dituduh sebagai penghasut. Karena mereka meramalkan bahwa dunia akan berakhir dalam nyalaan api. Jadi inilah fitnahan orang Yahudi kepada orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Merupakan kesusahan yang dialami oleh orang Kristen Smyrna pada waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan, aku tahu semuanya. Ya. Oke, pencobaan yang dialami oleh jemaat Smyrna yang kedua adalah kemiskinan. Di situ juga Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu juga kemiskinanmu. Kemiskinan dari bahasa Yunani adalah tocheia. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk menunjukkan kemiskinan. Yang pertama yaitu peneia. Peneia adalah keadaan orang yang sederhana. Ya. Sederhana maksudnya dia tidak memiliki kekayaan yang banyak seperti orang kaya lainnya. Jadi dia boleh berusaha dengan tangannya sendiri untuk mencukupi keperluannya. Untuk kata yang kedua, tocheia, adalah keadaan yang melarat sekali atau miskin tegar, tidak mempunyai apa-apa. Nah, jadi ini yang dikatakan ada orang yang sederhana, ada orang Kristen yang hidup melarat sekali. Nah, jadi saudara pendengar, kemiskinan orang Kristen di Smyrna ini mungkin disebabkan oleh dua faktor. Ada dua faktor mereka miskin. Faktor yang pertama, kebanyakan orang Kristen berasal dari kelas yang sosial yang rendah. Itu ya, memang dari keluarga yang miskin. Faktor yang kedua, kadangkala mereka menderita karena harta mereka dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kadangkala apabila mereka dirompak, rumah mereka akan dibakar dan harta mereka akan dirampas. Nah, sehingga orang Smyrna mengalami kemiskinan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun jemaat Smyrna, Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Ada 3 kalimat yang Tuhan nyatakan, namun engkau kaya. Apa maksudnya? Jemaat Smyrna miskin secara material, secara harta mereka tidak punya apa-apa. Mungkin memang mereka miskin, atau mereka dianiaya, atau harta mereka dirompak, dihancur dan sebagainya, sehingga mereka miskin. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu kaya secara rohani. Maksudnya apa? Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena mereka menyadari bahwa
penghukuman itu haknya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menghukum mereka yang menindas mereka. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan memuji mereka. Sekalipun mereka ditindas, dianiaya, menderita luar biasa, tetapi Tuhan katakan, namun engkau kaya. Ini yang dikatakan, kaya harta, miskin jiwa tidak ada artinya. Sekalipun tidak memiliki kekayaan yang lebih banyak seperti orang lain, tidak memiliki harta yang banyak, tetapi jiwa kita kaya dengan kerohanian, itu yang Tuhan minta. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesusahan yang ketiga yang mereka alami pada waktu itu, mari kita lihat ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yesus mengatakan jangan takut ya, seperti ada jaminan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Jadi kesusahan, pencobaan yang ketiga yang mereka alami adalah penjara. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Yohanes di sini, Yohanes meramalkan bahwa masa penjara mereka itu selama 10 hari. Jadi 10 hari artinya waktu yang sangat singkat, yang segera akan berakhir. Jadi penderitaan mereka tidak akan berterusan ya. Nah, jadi penderitaan mereka tidak panjang. Nah, sekalipun begitu, mereka tetap setia, beriman kepada Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini ya? Sekalipun kamu dipenjara, ya, sekalipun engkau dipenjara, tetapi penderitaanmu tidak akan selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, ini merupakan kata perintah yang Yesus sampaikan kepada jemaat, kepada orang Kristen yang ada di kota Smyrna pada waktu itu. Mereka tetap setia beriman kepada Kristus sampai mati. Sekalipun mereka diancam, sekalipun pedang diletakkan di leher mereka, menyangkal Tuhan ataupun bagaimana, Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, kira-kira kalau orang Kristen tetap setia beriman kepada Kristus sampai mati, apa yang mereka dapat? Yesus memberi pengharapan, yaitu memberikan satu hadiah yang luar biasa, yaitu kita lanjutkan, dan aku akan mengaruniakan, memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi itu merupakan hadiah kepada orang Kristen yang setia beriman kepada Kristus sampai mati. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini ibarat kalau seseorang yang juara dalam satu pertandingan, apabila dia mendapat hadiah, kira-kira bagaimana perasaan hatinya? Senang tidak? Luar biasa senangnya. Karena apa? Dia mendapat imbalan pada akhirnya. Demikianlah dengan orang Kristen yang ada di kota Smyrna pada waktu itu. Tuhan menuntut supaya mereka tetap setia beriman kepada Kristus sampai mati. Pada akhirnya mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa pelajaran yang kita ambil dari jemaat Smyrna ini? Jemaat Smyrna ini tetap setia beriman kepada Kristus sampai mati. Semakin mereka diancam, semakin mereka dianiaya, sebenarnya iman mereka semakin mengembang. Itulah sebabnya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengalami penderitaan. Ibarat payung. Jadi kalau kita menekan Swiss payung, maka payung akan mengeluarkan. Dan semakin ditekan, semakin berkembang. Atau ibarat emas. Kalau kita membakar emas, apa yang berlaku? Semakin kita membakar emas, semakin kita gosok, maka dia akan mengkilau. Jadi demikianlah iman orang-orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Semakin mereka menderita, semakin mereka diancam, semakin mereka tetap berkembang iman mereka, bertumbuh iman mereka dalam mengikuti Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memuji mereka. Jadi bagaimana dengan kita pada masa kini, abad 21 ini? Kita sekarang mengalami banyak cobaan. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna pada masa lalu tidak sama dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Tetapi bagaimana sikap dan respon kita terhadap hal itu?
Jangan menjadikan masalah menjadi masalah. Jadikan masalah sebagai satu cabaran hidup, maka kita akan berhasil mencapainya. Tetapi kalau kita menjadikan masalah itu menjadi masalah, hasilnya masalah. Nah, oleh sebab itu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita meneladani iman jemaat Kristen yang ada di kota Smyrna pada waktu itu. Sekalipun mereka menderita, dianiaya, tetapi mereka memiliki satu pengharapan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, dengan itu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah perkongsian firman Tuhan yang saya mau kongsikan kepada kita sebagai orang percaya. Marilah kita hidup untuk Tuhan. Sekalipun kita mengalami penderitaan, melalui penderitaan itulah iman kita bertumbuh di dalam mengikuti Tuhan. Seperti jemaat Smyrna. Smyrna sejenis mur getah. Jadi getah itu akan mengeluar bau yang wangi apabila ia dibakar atau dihancurkan. Jadi demikianlah iman kita. Semakin iman kekristenan ditekan, semakin kita akan mengeluarkan wangian yang bau. Supaya daya tarik banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk kita kali ini. Biarlah nama Tuhan saja dimulia tinggikan. Haleluya. Amin.